Perkenalkan, nama saya Iksan Randy dan juga teman saya Elvi Hasnalabika. Kali ini kami akan mempresentasikan dari mata kuliah basis data lanjut, yaitu materi control flow atau pernyataan arus kontrol. Control flow itu apa sih? Jadi, control flow atau arus pernyataan itu dalam SQL Server digunakan untuk mengatur alur eksekusi pernyataan di SQL berdasarkan kondisi tertentu, pengulangan, atau hasil dari operasi sebelumnya. Dengan kata lain, control flow menentukan aturan logika bagaimana perintah dijalankan di dalam prosedur, script, atau batch SQL. Nah, dengan flow control ini kita bisa mengambil keputusan, mengulang perintah, mengatur arah program, dan mengatur transaksi, commit, atau rollback. TSQL atau Trusted SQL adalah bahasa ekstensi dari SQL standar yang dikembangkan oleh Microsoft dan CBase. Bahasa ini digunakan untuk berinteraksi dengan database relasional di SQL Server dan Azure SQL Database. Nah, TSQL ini menambahkan fitur pemrograman yang tidak ada di SQL standar seperti variabel berupa declare, set, struktur control flow, if, else, while, serta penanganan kesalahan yaitu try catch. Adapun prosedur tersimpan seperti start prosedur dan fungsi atau function, dan yang terakhir yaitu transaksi, begin, commit, rollback. Oke. Yang pertama yaitu compound statement. Apa itu compound statement? Jadi compound statement itu adalah blok kode yang diambil dari begin. Nah, yang tengah ini adalah statementnya dan diakhiri oleh end. Ciri-cirinya yaitu bisa punya label yaitu begin, end. Ini. Bisa atomic seperti transaksi kecil atau non-atomic. Bisa berisi deklarasi variabel, deklarasi kursor, handler, serta statement SQL prosedural. Jenis-jenis pernyataan kontrol ini pertama ada percabangan. Kita langsung masuk saja. Oke, yang pertama yaitu percabangan if else, yaitu pernyataan kondisional untuk mengikuti blok kode jika kondisi benar dan opsional blok alternatif jika kondisi salah. Digunakan untuk membuat keputusan berdasarkan ekspresi boolean, true atau false. Oke. Ini ada sintaksnya yaitu if, yaitu ekspresinya, kondisinya, boolean. Terus ada SQL statement, lalu ada juga statement blocknya. Kita langsung ke contoh saja. Jadi ini ada mula-mula ngedeklar sebuah variabel nilai yaitu 75. Jadi if nilai lebih besar dari 75 sama dengan 75, maka dia akan mencetak lulus. Jika tidak besar, maka akan tidak lulus. Nah, karena variabel ini 75 yang nilainya sama, maka ringnya lulus. Jadi ini sama seperti di pemrograman ya, maupun itu C++, Java, atau PHP. Fungsinya itu. Lalu yang kedua itu perulangan, while. Jadi kondisi perulangan while yaitu adalah sebuah kondisi perulangan atau loop yang mengulang blok kode selama kondisi boolean masih benar. Nah, loop ini berhenti ketika kondisi menjadi salah. Dalam SQL query syntax, loop menggunakan while. Oke, jadi ini syntaxnya itu while, ekspresi booleannya, statement, dan juga ada statement blocknya. Oke, langsung ke contoh. Kita mendeklarasi yaitu nilai integer sama dengan 0. Nah, ketika nilai ini 0 kecil sama dengan 10, maka dia akan nge-looping. Nah,
dia akan ngeprint sampai nilainya 10. Loop plus cache ini. Nah, cache ini apa? Jadi cache ini itu adalah mengubah nilai ini ke varchar. Itu fungsinya kalau di SQL. Jadi ini dikonversi yang hasilnya integer nilainya menjadi varchar. Jadi langsung set yaitu nilai, maka nilai akan ditambah 1. Oke. Nah, hasilnya yaitu ada looping internal 1 sampai 10. Jadi ini adalah kondisi perulangan. Oke. Nah, lalu ada kontrol eksekusi yaitu ada continue, break, dan return. Nah, continue itu adalah melewati sisa kode literasi loop saat ini dan melanjutkan ke literasi berikutnya. Nah, continue ini hanya digunakan di dalam while loop saja. Lalu ada break. Nah, break ini juga menghentikan loop while secara dini dan keluar dari loop. Nah, contohnya itu ketika kondisi loopingan tersebut kondisinya sudah terpenuhi, maka dia akan menghentikan loopnya. Lalu ada return. Nah, return ini menghentikan eksekusi start procedure, function atau trigger dan mengembalikan kontrol ke pemanggil. Bisa mengembalikan nilai opsional. Sintak dasarnya itu return integer special. Contoh ketika keluar dari prosedur jika error. Ini contohnya itu break. eh, Jadi ini nilai 0 jika nilai lebih kecil sama dengan 5. Lalu kita buat if pernyataan sebuah kondisi statement. Jika nilai sama dengan 3, maka dia akan break berhenti. Nah, ini akan berhenti kan 0, 1, 2, 3. Jadi, oh ternyata 3 nih. Nah, stop namanya. Dia akan di stop sama program break ini. Lalu ini cache ini juga mengubah nilainya sebagai varchar. Nah, lalu ya ini chatnya. Nah, lalu bisa terus nilai plus 1 ini. Oke, langsung kita lanjut ke continue. Nah, di continue ini kan kita nggak ada ya. Coba. Ini, Kak dilanjut. Nah, untuk melanjutkan ini kita perlu namanya yaitu continue. Nah, ini kan ketemu nih. Jika nilainya sama dengan 3, maka dia akan continue. Beda dengan break. Break itu langsung nyetop. Nah, continue ini langsung melanjutkan. Tapi si nilai 3 ini tidak akan dieksekusi. Ya, print sama. Ini untuk apa namanya? Konversi dari integer ke varchar. Oke. Lalu yang terakhir yaitu ada return. Jadi misal kita create prosedur yaitu cek nilai. Nah, nilai ini jika nilai lebih kecil daripada 60, maka dia akan keluar dari prosedur. eh, Lalu nilainya, lalu dia akan ngeprint nilai mencukupi. Lalu kita panggil prosedurnya dengan return ini. Nah, kita kan cek nilainya ini. Cek nilai terus kita panggil pada kita panggil nilai sama dengan 80. Nah, 80 ini kan eh, kecil ya, jadi itu akan mengembalikan nilai mencukupi. Gitu. Nah, lalu ada try catch. Jadi try catch ini di SQL Server adalah konstruksi yang digunakan untuk menangani kesalahan atau error handling. Nah, selama eksekusi kode ke SQL ini, blok try berisi kode yang akan diuji dan jika terjadi kesalahan dalam blok try, eksekusi akan langsung dialihkan ke blok catch untuk menjalankan kode penanganan kesalahan.
cara kerjanya gimana. Jadi si block-try ini akan menempatkan pernyataan SQL yang berpotensi menimbulkan kesalahan tadi. Nah, si blockage ini, jika ada kesalahan yang terjadi dalam block-try, maka eksekusi akan berhenti dan kontrol akan dialihkan ke blockage. Nah, kode di dalam blockage ini kemudian dijalankan untuk menangani kesalahan tersebut. Penanganan kesalahan blockage memungkinkan untuk mencatat informasi tentang kesalahan, melakukan tindakan perbaikan seperti mengembalikan data atau memberitahukan pengguna, serta membatalkan transaksi jika diperlukan. Oke, jadi ini contohnya. Oh, ini kita kasih tag contohnya dulu, yaitu try. Kita tempatkan pernyataannya dulu di sini, statement dan statementnya. Lalu catch. Catch ini kan jika ada kesalahan, maka akan dialihkan ke blok sini. Jika tidak, maka akan ke try. Contohnya, ini insert into operator sebagai smart frame. Entry-nya bikin catch, lalu tangkap jika terjadi kesalahan. Nah, karena ini nggak salah ya, karena di sini karena tabel ini ada operator dan juga smart frame, maka dia akan menangkap lalu dimasukkan ini. Tidak ada kesalahan error di sini. Kalau ada kesalahan, misal keliru nih, ternyata yang saya masukkan itu bukan operator, melainkan apa namanya, bukan yang dari tabel pokoknya. Kesalahan ketika maka dia akan menulis pesan terjadi kesalahan ini. Jadi ini sangat berguna ketika untuk melakukan sebuah error handling. Biasanya digunakan di pemrograman juga banyak banget package ini. Selanjutnya untuk whiteboard akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elvina Hasnalabibah, NIM 240609014. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Randy. Di sini ada WiFTOR. WiFTOR yaitu menunda eksekusi query untuk waktu tertentu, delay, atau sampai waktu spesifik time. Berguna untuk sinkronasi atau scheduling. WiFTOR ini membuat SQL seperti pause sesaat sebelum melanjutkan perintah berikutnya. Contohnya WiFTOR delay yaitu untuk menunda durasi tertentu. Contohnya 5 detik. Sedangkan yang WiFTOR time untuk menunggu sampai waktu tertentu, misalnya jam 13.00. Dan di sini adalah query-nya. Selanjutnya ada throw. Throw ini melempar exception secara manual yang akan ditangkap oleh blockage. Digunakan untuk menghasilkan error khusus dengan nomor error, pesan, dan state. Menampilkan pesan error lebih jelas agar mudah dideteksi. Throw ini penting untuk memperingatkan jika ada input tidak valid, karena kita bisa memunculkan error buatan kita sendiri. Seperti ini contoh query-nya. Ada nomor pesan, dan state. Lalu ada case. Ekspresi case digunakan untuk menghasilkan nilai berdasarkan kondisi tertentu. Case ini bekerja seperti if then else, tetapi lebih ringkas dan fleksibel. Nah, case ini ada dua jenis format ya, yaitu simple case dan search case. Simple case atau case sederhana ini adalah case yang membandingkan satu ekspresi dengan beberapa nilai pembanding. Contohnya, jika nilai 1, maka yang tampil adalah 1. Jika 2, maka yang tampil adalah 2. Lalu ada search case atau case yang dicari. Search case tidak membandingkan satu ekspresi, tetapi mengevaluasi kondisi boolean, true or false.
Simpelnya yaitu simple case itu seperti memilih berdasarkan satu nilai, sementara search case berdasarkan kondisi logis, misalnya lebih besar atau lebih kecil dari suatu angka. Lalu selanjutnya ada goto. Goto ini adalah perintah untuk melompatkan alur eksekusi ke sebuah label tertentu di dalam batch, script, atau stored procedure. Dengan kata lain, goto memindahkan eksekusi program langsung ke baris label, melewati perintah yang berada di antaranya. Jadi goto ini seperti teleport SQL langsung melompat ke bagian script yang diberi label. Selanjutnya ada commit dan rollback. Commit merupakan perintah untuk menyimpan perubahan secara permanen ke database. Jika commit berhasil, maka data tersimpan selamanya, data tidak bisa dibatalkan, dan transaksi dianggap selesai. Lalu ada rollback, yaitu digunakan untuk membatalkan seluruh perubahan yang sudah dilakukan di dalam sebuah transaksi, selama belum di-commit. Jika rollback berhasil, maka semua perubahan dikembalikan seperti sebelum transaksi. Cocok untuk membatalkan error data dan membantu menjaga integritas database. Analoginya itu seperti dalam Microsoft Word, commit itu adalah save dan rollback adalah undo. Berikut adalah contoh query-nya. Seperti ini, yang bagian commit, dan ini rollback. Nah, yang ini tambahan ya, sebenarnya ada arus pernyataan control flow, tapi kedua fungsi ini tidak bisa dijalankan di SQL Server, yaitu for pernyataan dan control transfer menggunakan leave dan iterate. Sekian presentasi dan video dari